Perkenalkan, nama saya Maulana Loki Perdana dari 10 MP2. Siang-siang begini nih, aduh panas. Siang-siang begini nih, enaknya dengerin atau baca cerita hikayat. Cerita hikayat. Udah langsung kita bahas aja dah. Yuk. Nah, balik lagi. Jadi tadi kan kita titik kayak merupakan sebuah karya sastra lama berbentuk prosa yang di dalamnya berisi undang-undang, keagamaan, historis, lalu juga silsilah sebuah kerajaan yang bersifat rekaan. Lalu hikayat itu bilang kita rakyat juga ya salah, lalu legenda juga tidak salah juga. Tapi hikayat itu lebih kita turun temurun yang lama ada dan dia menggunakan bahasa Melayu yang bahasa Melayu itu Melayu kuno dan lama. Lalu ciri-ciri hikayat yang pertama itu adalah bersifat anonim. Ya betul, bersifat anonim. Karena apa? Karena dalam hikayat itu penulis atau penciptanya pada zaman dahulu tidak diketahui namanya. Lalu yang kedua bersifat kemungkinan. Dalam kitab hikayat terdapat sebuah kejadian di mana laut terbelah, terciptanya gunung, lalu kemudian ada danau yang terbentuk dari sebuah kejadian dari yang terjadi itu. Lalu yang ketiga, tokoh dalam hikayat memiliki kesan, tokohnya ajian untuk melawan para penjahat atau lawannya dengan yang dimilikinya, seperti memiliki ilmu kebal, ilmu warontek, lalu ada kebal dari senjata dan lain-lain. Lalu yang keempat, hikayat juga bersifat istana sentris, di mana latar ceritanya terdapat atau berupa kerajaan-kerajaan tidak jauh dari kerajaan. Lalu yang kelima itu dia hikayat menggunakan kalimat arkais atau pelisa, dan dalamnya itu menggunakan bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu lama dalam menyusunan kalimat-kalimat dalam hikayatnya. Kemudian yang keenam itu bersifat statis, di mana hikayat satu dengan hikayat lain tidak jauh berbeda. Lalu tahu cara pembahasannya. Edukasi atau edukatif, mengajarkan tentang moral yang tentang kehidupan atau suatu hal yang baik, suatu yang positif. Lalu hikayat yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi itu adalah bagaimana hikayat mulai sesuai dengan format yang ingin digunakan, misalnya kala atau lainnya. Kemudian dengan orientasi pengenalan awal tokoh itu bagaimana kehidupannya, lalu itu jalan terus, lalu sampai ke komplikasi mana tokoh itu sudah jauh berjalan di tengah kita, dan ceritanya mulai padat, lalu tokoh tersebut utama menemukan masalah dalam ceritanya. Lalu kemudian yang selanjutnya itu adanya evaluasi, di mana tokoh itu mencari salah nih dalam perjalanan atau strategi dia berjalan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan selanjutnya itu ada resolusi, di mana tokoh itu ya sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam cerita. Dan terakhir itu adalah koda, di mana pesan moral atau simpulan atau akhir cerita kayak berakhir. Lalu selanjutnya ada menggunakan itu menggunakan kayak perbedaan, itu kondisi tertentu yang menunjukkan kondisi atau keadaan tokoh tersebut. Misalnya nih di malam itu atau di saat genting tokoh itu sedang mengeluarkan. Lalu selanjutnya menggunakan fungsi temporal, itu ialah kata agung menunjukkan kejadian. Contohnya seperti saat itu di kemudian kala, semenjak itu, setelah itu, kemudian. Lalu ada penggunaan majas, namanya itu berupa antonomasia, itu memberikan nama bukan yang terhadap seorang tokoh itu yang memiliki ciri khas khusus.
pandai membanding-bandingkan suatu dua objek dua. Lalu ada masih hiperbola, sesuatu yang dilebihkan dalam kata riwayat tersebut. Lalu yang terakhir itu ada penggunaan kata arkais atau kata yang sudah lama tidak digunakan atau tidak lazim digunakan. Seperti halnya itu ayahanda, kemudian adinda, ananda, ici atau lain-lain lah. Nah, itu saja hasil observasi. Itu saja dari saya tentang materi hikayat. Mohon maaf bila ada banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Luki Perdana. Sampai jumpa di kemudian hari.